baru dan terunik tentang pandemi COVID-19. Kelompok Andini Sulistianingrum, Maira Suskrana Yaris Pasomba, Rizky Eldian. Corona menurut WHO adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan banyak ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun beberapa orang yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala apapun dan tak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang sekitar 80% pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernafas. Let's get started. Data terbaru COVID-19. 1. Trump peringatan Cina soal wabah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperingatkan Cina untuk menghadapi konsekuensi bahwa negara itu secara sadar harus bertanggung jawab atas pandemi yang terjadi. Virus corona seharusnya bisa dihentikan di Cina sebelum akhirnya terjadi di negara lain hingga seluruh dunia menderita karenanya. Kata Trump, jika itu dikatakan sebagai sebuah kesalahan, kesalahan taklah kesalahan. Tapi jika mereka dengan sadar akan bertanggung jawab, pasti akan ada konsekuensi yang diterima. Lanjut dia. 2. Kasus kematian global capai 160.000 jiwa hingga hari ini. Total kematian akibat virus corona di tingkat global sudah melebihi angka 160.000 kasus, yakni 160.717. Data ini mengacu pada data dari Johns Hopkins University. Jumlah kematian ini banyak terjadi di negara-negara Eropa dengan total lebih dari 100.000 kematian, dan AS sebagai negara dengan jumlah kematian tertinggi akibat pandemi ini, yakni 39.089 kasus. Cina laporkan kasus harian terendah dalam sebulan. Komisi Kesehatan Nasional Cina melaporkan 16 kasus baru COVID-19 dari minggu. Jumlah ini menjadi yang terendah sejak 17 Maret 2020. Sehari sebelumnya, kasus baru per hari ada di angka 27 kasus. Dari 16 kasus baru yang terkonfirmasi, 9 diantaranya merupakan kasus impor, sementara 7 lainnya berasal dari penularan yang terjadi dalam negeri. 4. Spanyol memperpanjang lockdown. Perdana Menteri Pedro Sánchez mengatakan pemerintah akan memperlakukan lockdown nasional sampai 9 Mei 2020. Keputusan ini diambil beberapa jam setelah angka kematian di negara itu mencapai 20.000 kasus. Namun pembatasan kali ini akan sedikit dilonggarkan untuk anak-anak bisa keluar mulai 27 April. Kata Sánchez, sebelumnya negara Matador ini telah menjalani masa penguncian atau lockdown sejak 14 Maret. Dan hingga kini angka kematian akibat COVID-19 sudah mencapai 20,639 kasus. Fakta unik pandemi penyakit flu dalam sejarah. Jakarta, ingatkah kamu pada pandemi influenza yang terjadi pada tahun 1918 silam? Diperkirakan 100 juta orang meninggal dunia, menyumbang sebesar 5% dari total populasi dunia dan lebih dari setengah miliar orang terinfeksi virus ini. Namun, fakta paling mengejutkan adalah penyakit ini menyerang dan merenggut nyawa orang dewasa muda yang sehat, dibandingkan dengan lansia dan anak-anak yang lebih rentan. Sayangnya, pandemi flu tahun itu telah melahirkan berbagai informasi yang keliru sehingga banyak bermunculan kesalahpahaman dan ketimpangan informasi. Akibatnya, beredar kabar yang masih belum jelas kebenarannya dan tersebar hingga ke banyak telinga. Jangan percaya, sebelum kamu membaca ulasan berikut ini, pandemi berasal dari Spanyol, namun flu Spanyol bukan berasal dari Spanyol. Nama penyakit ini bisa didapat karena Perang Dunia Pertama yang kala itu sedang meletus. Negara yang terlibat sangat ingin menahan serangan musuh sehingga laporan tentang tingkat penyebaran flu ditekan di Jerman, Australia, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Flu vs COVID-19, mana yang lebih berbahaya?
Sementara itu, Spanyol yang netral tidak melakukan sehingga muncul anggapan bahwa flu berasal dari negara tersebut. Faktanya, asal-muasal flu masih jadi perdebatan hingga kini. Meski banyak hipotesis yang mengatakan bahwa pandemi berasal dari Asia Timur, Eropa, hingga Kansas. Pandemi merupakan hasil kerja virus super flu pada tahun 1918 silam. Memang menyebar dengan sangat cepat, menewaskan sekitar 25 juta orang dalam 6 bulan pertama. Hal ini tentu akan sangat menakutkan bagi umat manusia. Lantas beranggapan bahwa virus ini sangat mematikan. Namun studi yang diterbitkan dalam The Journal of Infectious Diseases mengungkapkan bahwa virus ini sendiri, meski lebih mematikan daripada jenis lainnya, secara mendasar tidak jauh berbeda dengan penyebab epidemi pada masa lainnya. Tingkat kematian yang tinggi dikaitkan dengan sanitasi dan gizi yang buruk, serta kepadatan penduduk selama perang berlangsung. Virus ini menghilangkan nyawa sebagian besar orang yang tertular. Faktanya, sebagian besar orang tertular virus 1918 mampu bertahan. Angka kematian nasional di antara mereka terinfeksi umumnya tidak lebih dari 20%. Meski begitu, tingkat kematian tetap bervariasi pada setiap kelompok yang berbeda. Baca juga hati-hati. Penyakit flu bisa jadi imunisasi mengakhiri pandemi. Imunisasi flu yang dikenal sekarang ternyata tidak dilakukan pada tahun 1918 sehingga tidak bisa dikatakan bahwa imunisasi mengakhiri pandemi. Pajanan terhadap jenis flu sebelumnya bisa memberikan perlindungan pada tubuh. Selain itu, virus yang bermutasi dengan cepat kemungkinan besar berevolusi dari waktu ke waktu menjadi jenis yang tidak terlalu mematikan. Gelombang pertama pandemi paling mematikan. Gelombang pertama pandemi paling mematikan sebenarnya gelombang awal kematian akibat pandemi pada paruh pertama tahun 1918 relatif rendah. Namun pada gelombang kedua, dari Oktober hingga Desember tahun ini, angka kematian menjadi sangat tinggi. Gelombang ketika pun mematikan dari pertama, tapi tidak lebih dari gelombang kedua. Para ilmuwan percaya bahwa meningkatnya kasus kematian diikuti oleh kondisi yang mendukung penyebaran strain virus yang lebih membahayakan. Hingga kini kamu disarankan untuk mendapatkan vaksin flu demi melindungi tubuh dari bahaya virus flu. Tidak perlu repot, sekarang dapat vaksin di rumah sakit jauh lebih mudah dengan adanya aplikasi Halodoc. Kamu bisa membuat janji terlebih dahulu agar tidak harus mengantri sampainya di rumah. Thank you.